Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak MH Ainun Najib atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Cak Nun atau Mbah Nun, Bapak Budi Sarjono, Ibu Evi Idawati, Mbak Nora Septi Arini, Bapak Eko Winardi, Bapak Kosil Birawa, Bapak Agus Lelur, dan semua para undangan, juga para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua bisa dipertemukan dan berkumpul dalam acara Dialog Antologi Puisi Jejak Trembesi karya Nora Septi Arini yang diselenggarakan oleh Sastra Liman dan Budaya pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022. Baiklah, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga acara pada malam hari ini berjalan lancar atas izinnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kedua, kata sambutan, ketiga, pembacaan puisi dan musikalisasi puisi, yang keempat, dialog, yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Surasa Kosil Birawa sebagai pengasuh juga termasuk pengurus di Sastra Liman. Kepada Bapak Kosil kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dalam suasana riang gembira. Terima kasih saat di Blokodo ini. Terima kasih Cak Nun dan keluarga Cak Nun yang sudah menyediakan ruang untuk acara Sastra Liman ini dengan segala keterbatasan, tetapi kebetulan pada malam hari ini kalau kami lihat ini adalah teman-teman muda yang datang. Kayaknya yang penyairnya sama sastranya malah berkurang ini. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi tradisi Sastra Liman ini kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Dan terus terang kami dengan Mas Budi Sarjono sebagai lurahnya Sastra Liman, sebenarnya saya itu sebenarnya hanya di balik panggung bagian usung-usung, tapi malam hari ini di Blokodo suruh mudah-mudahan acara Sastra Liman ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kosil Birawa yang sudah menyampaikan sambutannya. Di sini tuh siap nggak siap harus siap apapun keadaannya ya kan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kosil tadi bermanfaat buat kita semua. Acara kita yang selanjutnya yaitu pembacaan puisi dan musikalisasi puisi. Pembaca pertama
itu adalah Desi Fitria Rustanti dengan judul puisi Kabar dari Barisan Angka-Angka. Monggo kami persilahkan. Nora Septiarini dalam karyanya Kabar dari Barisan Angka-Angka. Kita dalam bayang-bayang kemiskinan, sepiring ilalang kering renyah tanpa membatasi ruang gerak gelisah. Garam jadi bumbu paling sederhana dalam meracik masa depan, menghempas kenangan. Tiap sore kita duduk bersila di atas rumbia, mengeja angka dalam bilangan denyut nadi yang tercatat di televisi. Dahulu, malam selalu menyala, menciptakan sabana, awan, kuda, desir pasir paling puitik di atas kanvas. Kita berdansa dalam irama tetes air hujan yang ditampung baskom-baskom plastik. Angin berkesiur membawa wewangian kandang sapi, debu kemarau dari ngarai tempat kita bermukim. Sejenak, tubuhmu menyelimuti kikilku yang tersusun dari tulang-tulang kering, sebab kelaparan barangkali. Namun, ini hanya kisah paling purba yang berubah sejak ngarai menebar luka terhujam. Matamu sembab, sesaat mendapat kabar dari rumah paling riuh. Dadaku selalu berdebar setiap angka-angka itu bersuara. Suara yang menawarkan rindu, suara yang menjajakan janji, suara yang melahirkan kebahagiaan, tiba menjelma suara yang memecah sunyi jadi petik kematian. Bendera putih kita kibarkan. Pagi jadi sunyi penuh doa paling basah yang ngalir di pipi, di kening, berkerut telaga serupa kenang. Orang-orang mengetuk dengan angka-angka, mengucap bela sungkawa. Aku bergegas mengasah parang memotong daun pisang. Dengan tafakur melipat takir menampung kesedihan yang kita racik jadi nasi gurih, ilalang, serta bebunga dalam lodong kemenyan. Kematian mengetuk melalui barisan angka-angka. Dalam barisan angka-angka
Mereka mengirim doa. Sedang dalam bayang-bayang kemiskinan, kita mengaminkan. Yogyakarta, Januari 2021. Luar biasa ya, masih muda, cantik pula. Terima kasih Mbak Desi Fitria Rustanti sudah membacakan satu buah puisinya Mbak Nora. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah lagi buat Mbak Desi. Barangkali guncangan besar dan hujan badai membikin darahmu nanar. Digugup jantungmu, kuhitung setiap degup tubuh tersiram peluh. Mengujar napas dengan cengkeraman, lengking gerimis berpendar dari sayatan. Sarat menambal sulam, jadi rintihan kelahiran. Itu adalah sepenggal puisi yang akan dibacakan oleh Niha Khairunisa dengan judul Kelahiran Paling Dalam. Kelahiran paling dalam untuk Buning. Kau adalah ibu yang tekun merawat cuaca. Masih tercatat dalam ingatan tentang sebuah kelahiran yang menghadirkan gerimis senja. Bumi menangisi getaran paling getir. Peristiwa demi peristiwa tercatat dalam takdir. Saat jutaan rumah roboh tenggelam, anak-anak hilang suara. Malaikat mengirim seserpih dalam rinai penantian. Rimba semesta dikoyak tangis suci, langit runtuh dihelat batin. Anak-anak sembunyi, ruh-ruh menyalakan api. Lukisan pilu yang baka berdarah juga. Kembang citra Linggayoni lahir dari cupu manik duka. Matanya membiru serupa abu, menyiapkan tungku yang bakal tersapu gerimis malam Sabtu. Barangkali guncangan besar dan hujan badai membikin darahmu nanar. Digugup jantungmu, kuhitung setiap degup. Tubuh tersiram peluh, mengujar napas dengan cengkeraman. Lengking gerimis berpendar dari sayatan.
serat, menambal sulam, jadi rintihan, kelahiran. Yogyakarta, Januari 2021, karya Nora Septiari. Keren ya, anak milenial baca puisinya bagus, diiringin musiknya syahdu, pengen nangis tadi di belakang, tapi nggak jadi. Oke, selanjutnya yaitu pembaca puisi yang ketiga adalah Kada Aditya yang akan membawakan puisi Rumah Bagi Para Gembala. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Kada Aditya. Halo, selamat malam. Terima kasih Mbak Nora, Cak Nun, terima kasih. Rumah bagi para gembala. Seperti menggiring bebek-bebek pulang dari sawah, sebilah tongkat bambu mengayun maju memberi arah. Di setiap tikungan desa, bunga kenikir menjulang. Musim memberi aba-aba, tancapkan bibit baru, kerahkan nyawa, menyisir waktu. Lahan jadi kenangan nyala harapan dan ruang tunggu. Bayang-bayang dan bibir daun talas gemetar di pematang. Seperti abu di atas tanggul, punggung kekasih memilih menembus udara pecah kapuk randu. Kebahagiaan seperti apa saat cengkraman terlepas dan maut semakin meruncingkan waktu. Sepasang remaja menggali lubang sendiri, berpegangan tangan tanpa takut darah. Bukankah kita akan merasakan bersama pahitnya kehilangan dan kembali pulang? Berdirilah sama kaki, meski hanya mengendap bagai seduhan kopi. Suara-suara memanggil pulang, luruh menumbangkan pepohonan, ranting-ranting habis dilibas, bunga-bunga retas muda belum genap usia, cita-cita kecil tertanam di cekung lubang-lubang. Seperti menggiring bebek-bebek masuk ke kandang, memasuki pintu, menutup cerita gembala di halaman terakhir sebuah buku. Rumah memberikan jarak 1-2 depa, sambil mengingat lagi doa juga bayang mata harapan. Yogyakarta, September 2021, NSA, Nora Septiarini. Itulah sastra ya, Mbak Kada membaca dengan seperti kita mendengarkan sebuah cerita. Tapi pada saat misalnya nanti dibaca sama Mbak Desi akan beda lagi, walaupun satu puisi dengan judul yang sama. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Kada Aditya. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti kita dialog, di sini akan ada penampilan musikalisasi puisi yang akan dibawakan oleh Mbak Nora dan Anggur Maulana Rumi dengan judul Di Stasiun Tugu. Ada apa di Stasiun Tugu ya? Monggo Mbak Nora dan teman-teman. Beri tepuk tangan dulu yang meriah sekali. Terima kasih. Di Stasiun Tugu. Di Stasiun Tugu, lampu kota berkedip, serupa kerlip kunang-kunang di matamu, mengubur waktu, mengering musim pada semak besi tua dan patahan rumput teki.
Di bawah pohon palma, kau menunggu nasib, menggenggam tekad, mengemas hasrat. Jarak yang kau kira serak rindu, sesungguhnya dalam rima rindu menggema, rebah pada gubuk sehangat dada. Laju menetap senyap. Jarak yang kau kira serak rindu, sesungguhnya di stasiun Tugu, lampu kota berkedip serupa kerlip kunang-kunang di matamu. Mengubur waktu, mengering musim pada semak besi tua dan patahan rumput teki. Di bawah pohon palma, kau menunggu nasib, menggenggam tekad, mengemas hasrat. Jarak yang kau kira serak rindu, sesungguhnya dalam rima rindu menggema, rebah pada gubuk sehangat dada. Dalam rima rindu menggema, rebah pada gubuk sehangat dada. Sehangat dada, sehangat dada. Laju menetap senyap, laju menetap senyap, laju menetap senyap, oh, laju menetap senyap. Itulah sebuah puisi di Stasiun Tugu. Terima kasih untuk Anggur Maulana Rumi. Luar biasa ya, selain bisa menulis, baca puisi pun bagus banget ya kan. Sekali lagi dong yang meriah tepuk tangan buat Mbak Nora. Baiklah, kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu Dialog Buku Antologi Puisi Jejak Trembesi karya Nora Septiarini dengan narasumber
Bapak MH Ainun Najib, Ibu Evi Idawati, Mbak Nora Septiarini sebagai penulis, moderator oleh Eko Winardi, pengantar diskusi Bapak Budi Sarjono. Oke, sebelum kita mulai dialog, sebelum saya serahkan kepada Bapak Budi Sarjono, sedikit saya akan membacakan biografi tentang penulis. Adalah seorang Nora Septiarini yang lahir di Bantul 35 tahun yang lalu. Lulusan dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini bertugas sebagai guru di SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Aktif di kelas puisi Bekasi, deklamator Indonesia, kelas menulis daring, dan memandu acara sastra radio bertajuk Goresan Pena di Sapen Radio. Pernah aktif di Sanggar Sastra Indonesia Yogyakarta, di Balai Bahasa Yogyakarta, Unstrad UNY, Grup Musikalisasi Puisi KM Asarkem, Komunitas Puisi Pro RRI Pro 2 Yogyakarta, dan Studio Pertunjukan Sastra Yogyakarta. Untuk prestasi dan karya yang akan disampaikan langsung nanti oleh Mbak Nora pada saat dialog. Baiklah, mikrofon saya serahkan kepada Bapak Budi Sarjono. Tepuk tangan dulu buat Pak Budi Sarjono. Terima kasih Mbak Dewi. Selamat malam teman-teman sastra, para pengagum Nora. Sebelum acara ini terlaksana, beberapa hari yang lalu ada beberapa pertanyaan. Kenapa Sastra Liman menampilkan seorang Nora? Jawaban saya agak panjang. Di Jogja ini ada ribuan, jutaan, miliaran calon-calon penyair. 90% laki-laki, 10% wanita. Dari jutaan yang calon penyair tadi, yang jadi hanya bisa dihitung dengan jari. Yang lain mundur tanpa berita atau muntaber. Tapi mereka masih menganggap diri sastrawan, enggak apa-apa. Sekarang muncul fenomena-fenomena baru bahwa jadi sastrawan itu gampang sekali. Ikut antologi omboyoan, bayar 100.000, sudah ditabiskan menjadi sastrawan. Naik panggung, baca puisi 2 kali, sudah jadi penyair. Nulis puisi di Facebook, disebar. Enggak apa-apa, itu sah. Nah, seorang Nora ini, sejauh yang saya amati, lolos dari fenomena semacam itu. Dia tidak pernah ngumuke jadi penyair ombyoan. Penyair ombyoan itu tadi 150 orang, satu orang bayar 150.000, puisinya diterbitkan, lalu dilonseng rame-rame, lalu kalian sekarang sudah jadi sastrawan. Nora tidak. Seorang emak-emak, maaf ya, seorang emak-emak seperti Mbak Nora, kalau Anda baca puisinya, sudah beli belum bukunya? Kalau belum beli nanti boleh kasbon di sana. Puisi-puisi Nora ini lolos dari situasi keemak-emakan dia. Puisinya tidak cengeng, tidak meratap-ratap sebagai seorang emak dengan 2 anak yang repot bagaimana menyiapkan sarapan anak-anak, sarapan suami, lalu harus mengajar sampai sore dan segala macam, tidak. Dia menikmati sunyi, mengeksplorasi sunyi dengan gayanya sendiri yang cukup kuat. Maka estafet kepenyairan wanita di Jogja, mulai dari Mbak Meni Suwarno Pragolopati, lalu dulu ada Mbak Yayu Rahayu, lalu ada Labibah Sen,
ada Ulfatin, ada Mbak Evi Idawati, ada Umi Kulsum. Nah sekarang jatahnya Mbak Nora, ini rangkaian ya. Ini jawaban yang saya berikan kepada penanya, kenapa Sastra Liman berani menampilkan seorang Nora yang tidak norak. Ya. Jelas, prestasinya terukur. Saya bukan pengamat puisi, saya bukan peneliti puisi, enggak. Saya kalau puisi rada blank ya. Nanti biar Mbak Evi aja yang ngomong. Tapi saya mengamati. Jadi tidak mungkin Sastra Liman menampilkan seorang Om Boyan tadi. Ini harus orang terpilih. Meskipun beliau tadi emak-emak tapi terpilih di antara sekian puluh calon penyair wanita. Nah, setelah Mbak Nora siapa saya nggak tahu. Mudah-mudahan nanti segera muncul di antara Anda semua. Ya. Kalau cowoknya nggak saya reken. Ceweknya saja yang saya reken karena sedikit jumlahnya. Kalau cowoknya ribuan calon penyair gitu ya. Yang jadi hanya 1 atau 2 nggak apa-apa. Jadi nanti kalau diskusi silakan tanyakan itu ya. Kenapa Mbak Nora bisa lolos penilaian dari tim Sastra Liman? Kenapa beliau tidak cengeng seperti emak-emak calon penulis yang lain? Ya. Cuma nanti maaf, waktu kami batasi jam 10 atau jam 22 acara harus kami tutup untuk kesehatan kita semua. Ya. Kasihan yang sepuh-sepuh. Saya kan masih muda itu. Ya. Jadi nanti silakan tanya jawab bebas. Nanti akan dipandu oleh Mas Eko Winardi. Beliau seorang monolog jagoan di Jogja. Ya. Mungkin sekian pengantar saya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Eko Winardi untuk memimpin acara diskusi. Monggo Mas Eko Winardi. Matur nuwun. Terima kasih Mas Budi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Winardi, moderator. Malam hari ini memoderatori pertemuan diskusi bukunya Mbak Nora. Pertama, biasanya seorang moderator itu akan memperkenalkan biodata atau biografi atau riwayat hidup pembicaranya. Mbak siapa tadi yang Mbak Dewi yang Mbak Evi? Ya? Ya. Nanti perkenalkan sendiri. Kemudian yang kedua MH Muhammad Ainun Najib. Dia punya nama akrab Cak Nun. Kalau sekarang jadi Mbah Nun. Dari Cak Nun sampai ke Mbah Nun adalah bentangan cakrawala ilmu pengetahuan yang membentang dari timur ke barat, dari selatan ke utara. Kau harus menelitinya. Dari Cak Nun sampai ke Mbah Nun ialah kedalaman sumur ilmu pengetahuan, sumur tanpa dasar yang engkau akan lelah dan atau tak lelah-lelah menimbanya. Itu jadi perkenalan siapa MH Ainun Najib itu dari Cak Nun sampai ke macam-macam gitu. Ada penyair, ada sampai ke Mbah Nun itu. Kalau mau mendengar riwayatnya Cak Nun, ikuti terus Sastra Liman dan pertemuan apapun gitu. Terus saya nanti minta tolong Mas Toto dan Mbak Dewi. Biasanya kan diskusi moderator itu mempersilahkan pembicara atau kemudian nanti pada sesi akhir adalah pertanyaan-pertanyaan. Nah ini sekarang saya balik. Sekarang pertanyaan dulu.
Teman-teman hadir ke acara Sastra Liman malam ini itu karena apa? Karena temannya Mbak Nora, karena Mbah Nun, atau karena solidaritas komunitas-komunitas sastra. Silahkan bisa mewakili, bisa menyampaikan dirinya sendiri. Tolong Mas Toto ya. Catat pertanyaan ini nanti untuk tadi dari pembaca puisi 3 orang siapa tadi? Ya, ngajeng semua, angkat tangan. Itu dari komunitasnya Mbak Nora. Oh ya, latihannya berapa hari itu? Oh, enggak pakai latihan, hebat ya. Ya, oke. Sekarang seperti pertanyaan saya ulangi ya. Hadir pada Sastra Miliman malam hari ini itu karena temannya Mbak Nora, atau karena ada Mbah Nun, atau karena apa yang lainnya? Silakan, mau dicatat Mas Toto ini soalnya. Mas, hadir ke sini karena apa? Ya, biasanya kamu cuma nonton meneng wae, saiki ngomong. Ya. Mempelajari sastra. Mempelajari sastra tenan. Aku kerep oke teko nang Mayan. Oke. Bisa tolong sampaikan dari komunitas mana? Atau seperti pertanyaan saya tadi, datang pada Sastra Liman malam ini karena apa? Angel ya, kita bangsa rame kayak gini kok budaya bisune lengket banget. Tak naik kesempatan deh Pak Dara. Oke, paling tidak pertanyaannya yang dicatat ya. Yang pertanyaan yang kedua, menurut saudara-saudara, menurut Anda, pertemuan malam hari ini dihadiri banyak orang atau sedikit? Angel ya menjawab ngono ya, iki sakarmu. Nek menurut gue oke. Menurut gue sidik. Banyak. Cukup. Oh, cukup banyak. Bapak, Pak siapa Pak namanya Pak? Bapak, namanya Pak siapa? Pak Supri. Menurut Bapak ini banyak atau sedikit Pak? Banyak. Dibanding biasanya Bapak hadir di pertemuan kayak gini? Baru pertama kali ini udah banyak. Oke. Pak Supri. Ya. Yang lainnya? Mas, ini kita sastrawan. Ini pertemuan ini banyak nggak Mas? Banyak ya. Dibanding komunitas lainnya? Jauh lebih banyak. Oke, alhamdulillah. Kalau bisa terus-terusan ya banyak gini ya. Sering-seringlah datang ke Sastra Liman Mas. Ya. Lagi masih pertanyaan, siapa yang menjawab? Ini banyak atau sedikit? Banyak. Dibanding? Baru hadir di pertemuan sastra sekali ini atau? Oh iya. Kalau dibanding Mayan sedikit. Oke, apalagi ya satu pertanyaan, tapi nanti kalau pengen ngomong silahkan ya. Itu dulu, maka sekarang saya panggilkan Mbak Evi. Silakan Mbak. Iya duduk aja. Nanti ya. Mbak Nun, monggo Mbak.
Nanti diskusi kita, terutama oleh Mbak Hanun atau Mbak Epi, itu seperti permintaan Mas Budi tadi. Jadi membahas tentang Mbak Nora, kemudian saya akan lebih mengapresiasi Mbak Nora sebagai stimulus pertemuan kayak gini dan kegelisahan kita tentang komunitas-komunitas sastra. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya kegelisahan kami atau ya pandemen. Kalau dulu ada almarhum Basyo itu kalau penggemar itu pandemen dagelan Mataram. Pandemen sastra di Yogyakarta ini kita bandingkan dengan ya nostalgia tahun-tahun 70-an atau begitu. Ya kangen lah kita dengan kayak gitu. Nah, berikutnya Mbak Nora, kita minta ke depan. Silakan Mbak Nora. Karena yang dibahas adalah buku tentang kumpulan puisi Mbak Nora, maka pada sesi pertama ini saya persilahkan Mbak Nora dulu menyampaikan apa puisinya, apa bukunya, atau tentang Mbak Nora sendiri. Nanti kemudian Mbak Epi dan selanjutnya Mbak Nun. Kita bagi dua seperti tadi, jadi lebih ke puisi dan buku puisi dan Mbak Nora ke penyairannya. Kemudian nanti tentang kegelisahan saya yang saya bagikan tentang bagaimana kondisi jadi komunitas sastra ya Nora toh. Gitu loh. Pomeng pura-puranya ada tapi kegelisahannya enggak ada, atau ada tapi cuma sedikit. Jadi kita kesepian itu ya Mas. Mas siapa Mas ini Mas yang pakai topi? Ya. Ini pandemen sastra juga. Saya persilakan Mbak Nora. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Langsung saja. Ini agak deg-degan juga. Ini buku puisi pertama saya. Sengaja saya beri tajuk Jejak Trembesi. Kenapa Jejak Trembesi? Tentunya banyak sekali yang bertanya-tanya, kenapa Jejak Trembesi? Kenapa tidak tentang hobi atau menggunakan diksi puisi yang disukai? Ya, jadi begini. Sepanjang perjalanan saya menulis, menyukai puisi, kurang lebih hampir 20 tahun ini, dan ini beberapa puisi, sebanyak 77 puisi, saya anggap sebagai dokumentasi yang telah lolos kurasi dan edit juga. Jadi saya beri tajuk Jejak Trembesi. Nah, barangkali ada juga yang bertanya, kenapa Trembesi? Kenapa tidak dalam bahasa Jawa? Kenapa tidak Munggur? Nah, kenapa memilih kata Trembesi? Kenapa tidak Saman? Kenapa tidak Ki Hujan? Nah, secara rima akan terasa sekali kata Trembesi itu seperti memiliki magnet, seperti memiliki kekuatan. Beda ketika kita menyebutkan kata jejak munggur, itu biasa sekali. Dan kelihatan, maaf, di dalam hati saya kata munggur, itu seperti kita sedang bicara secara langsung. Tapi kata Trembesi, ini seperti puitis sekali. Dan barangkali teman-teman ada yang baru tahu apa itu Trembesi. Nah sama, Trembesi, munggur, samaan, atau Ki Hujan itu sama. Secara filosofi, untuk Trembesi, pohon Trembesi itu pohon yang sangat bermanfaat. Mulai dari akarnya, batangnya yang digunakan untuk mebel, daunnya, bahkan bijinya itu juga bisa dikonsumsi. Beberapa hari yang lalu saya baru tahu bahwa biji Trembesi pun ternyata bisa dimakan, namanya godril. Kemarin saya dapat kiriman dari Pak Eka Budianta, oh seperti ini biji Trembesi. Dan daun dari Trembesi ini bukan hanya sekadar daun yang retas dari pohonnya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman baru tahu,
Daun trembesi yang ukurannya kecil pun ternyata bisa jadi media lukis. Ada salah seorang teman dari Bogor, daun trembesi sudah bisa dilukis dengan kemampuannya. Nah, melihat dari manfaat trembesi ini saya takjub. Melihat kegagahan pohon trembesi yang sering saya lihat setiap hari di daerah Balayasa, dekat Balayasa. Itu indah sekali. Nah, lalu kenapa memilih jejak trembesi? Ya itulah, saya merasa di usia saya yang sudah mengenal sastra hampir 20 tahun perjalanan, kenapa baru sekarang? Ya tidak ada kata terlambat, setidaknya saya masih tetap mencintai puisi, menjadi manusia seutuhnya dan mencoba tetap mempertahankan apa yang saya suka. Dan beberapa puisi di sini sejatinya, bicara tentang komunitas ya Pak ya, sejatinya terbentuk karena komunitas. Sejak saya mengenal Balai Bahasa, Sanggar Sastra Indonesia Yogyakarta, ini sebuah komunitas di Yogyakarta. Kami sering menulis bersama, mementaskan puisi bersama atas bimbingan Mbak Evi Idawati. Kita beri aplaus. Nah, terima kasih juga teman-teman dari Sanggar Sastra Indonesia Yogyakarta, komunitas Kokusakon sudah hadir pada malam hari ini. Juga bagian dari proses ketika belajar bersama kakak-kakak di Puisi Pro, Cak Kandar, Agus Manaji. Terima kasih atas proses yang luar biasa ini. Juga barangkali masih ada yang menanyakan, apakah masih ada komunitas sastra? Saya akan jawab ada. Dalam beberapa kurun waktu ini, 2 tahun ini, saya mulai memperdalam belajar puisi lagi, saya mulai menulis puisi lagi, ini karena mengikuti komunitas puisi, maaf bukan iklan ya, namanya Kelas Puisi Bekasi, yang terdiri dari beberapa penyair muda, ada juga penyair senior, Pak Budi Setiawan, ada juga Mas Dedi Tririadi, ada juga banyak sekali Dava, ada juga Mbak Naning Heid dari Belgia, banyak sekali. Jadi dari mereka saya belajar banyak hal tentang menulis puisi dan bagaimana tulisan kita kekirimkan ke media. Dan sebagai renungan saya, ternyata puisi yang ditulis itu tidak hanya kita nikmati sendiri. Puisi akan memiliki tempat, puisi akan memiliki ruang, entah itu di media, entah itu dalam bentuk antologi atau pembacanya sendiri. Kiranya itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Nora, jadi benar-benar nanti pengantar diskusi berbahan dari apa yang disampaikan Mbak Nora, baik dari kumpulan puisi Trembesi maupun ke penyairan atau proses sebagai penyair dan komunitasnya di Jogja saat ini. Nanti kita bahas memperdalam kegelisahan tentang ada tidak adakah komunitas puisi. Selanjutnya Mbak Evi mungkin langsung berbicara, baik buku ataupun Mbak Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua yang ada di sini. Ini menjadi malam yang luar biasa. Saya hadir di sini bertemu dengan panjenengan semua. Terasa sungguh bahwa aura untuk mengakrabi puisi itu semakin kuat ada. Bukan hanya pada diri saya, ketika saya membaca bukunya Nora, Jejak Trembesi, saya melihat bahwa puisi sudah menjadi kawan akrab bagi siapa saja. Bukan hanya untuk anak-anak muda, bukan hanya anak-anak yang sedang belajar membaca, berkata-kata dan berkalimat, bukan hanya pada ibu-ibu yang di rumah yang hanya bisa bermain TikTok dan berkata-kata di media massa, ya. Semuanya ingin
membuat kalimat yang indah, mengungkapkan hatinya, mengungkapkan pikirannya, bahkan sampai pada pandangan mata, perasaannya, pengalamannya tentang cinta, tentang kasih sayang, tentang patah hati, semua dituliskan di dalam puisi. Seperti kata Mas Budi Sarjono tadi, semua yang mereka alami dituliskan, diupload di media sosial, di Facebook, di Twitter, semua menjadi puisi dan mengklaim sudah membuat puisi. Bagi saya, pecinta puisi dan pengakrab puisi, tentu saja itu menjadi bendera yang luar biasa untuk mengundang yang lain. Mari kita bergembira dengan puisi, berbahagia dengan puisi. Dan di jejak Tembesi ini, ya, saya melihat bukan hanya soal saya pernah akrab dengan Nora karena berteman dengan Nora karena saya sempat membina anak-anak muda di Yogyakarta yang dimotori oleh Balai Bahasa untuk mendirikan bengkel bahasa dan sastra. Bukan hanya soal itu, tetapi bagaimana kemudian Nora mencoba menuliskannya dan mengirimkannya di media massa serta menjadikannya sebuah buku. Untuk menjadikan sebuah buku, meskipun seringkali dia bilang pada saya, Mbak Evi, saya deg-degan gitu. Kalau batin saya kalau nggak deg-degan kan nggak hidup, ya sudahlah gitu. Artinya semuanya harus diawali dengan deg-degan ya. Soal diawali dengan deg-degan, dengan tulisan-tulisan tentang sunyi dan kehancuran, tentang bagaimana kematian, tentang pertanyaan-pertanyaan yang beragam itu semua dituliskan di dalam buku Jejak Trembesi dalam perspektif Nora. Karena puisi dituliskan bukan hanya soal aku mengikuti pikiran siapa dan bagaimana, tetapi puisi dituliskan karena dia mengetahui, berpengalaman, dan kemudian merasakan serta ingin mengungkapkan semuanya dengan kemampuan dan keahlian berbahasa yang dimilikinya. Nora menyiapkan diri menjadi penyair dengan membuat puisi-puisi yang sudah terpublikasi, dan tentu saja saya percaya yang hadir di sini juga bersiap semuanya untuk menjadi penyair. Benar atau tidak? Oh, enggak benar katanya. Artinya untuk menjadi penyair diperlukan keberanian. Bukan hanya soal menuliskan aku sedang jatuh cinta dan aku mencintaimu gitu, tetapi kemudian bahwa puisi itu dieksekusi, dibaca oleh banyak orang, dijadikan sebagai inspirasi. Kalau dulu saya begitu terhipnotis dengan kata-kata yang ditulis oleh guru-guru saya, menjadikan saya sangat mempunyai energi yang berlimpah untuk menulis, bahkan bukan hanya menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel, skenario. Saya berputar terus menerus dan berharap bahwa fase setelah Nora ya Mas Budi, memberikan juga pintu yang terbuka bagi siapa saja. Jadi kalau ibaratnya ini adalah sebuah ruangan karaoke, ayolah kita bernyanyi bersama, mendendangkannya, menari sambil menggerakkan tangan dan sesekali mengucapkan salam kepada siapa saja. Ayo bergabung bersama kami menulis puisi menjadi penyair yang luar biasa. Saya berikan selamat untuk Nora dengan puisinya Jejak Trembesi, dan harapan saya ini bukan menjadi satu tahapan langkah saja, ada langkah-langkah selanjutnya yang akan menjadi sesuatu yang lebih bercahaya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Evi maupun Mbak Nora. Kenapa saya suruh tepuk tangan? Karena di situ ada semangat yang sama dengan saya, semangat subversif untuk melawan sekarang generasi ini banyak menjadi objek. Ayo kita menjadi subjek. Ya, tadi ada disebutkan TikTok apa tuh? Kalau diamati sungguh-sungguh itu menjadi objeknya kapital. Itu menjadi objek, bukan menjadi subjek. Untung-untung kalau produsen TikTok kita menjadi subjek ya, tapi kebanyakan cuman download yang lain. Semangat itu, jadi merubah diri
sebagai objek menjadi subjek. Merubah diri yang tadinya menjadi konsumtif menjadi kreatif dan produktif. Dengan ajaan, mari membuat puisi, mari membuat kalimat yang bagus. Selanjutnya, sebelum nanti diskusi kita lanjutkan, sekarang waktu kesempatan saya persilahkan Mbah Nun. Teman-teman semua, puisi itu mustahil mati. Dan tidak ada kemungkinan bahwa di zaman apapun itu akan ada krisis penyair. Penyair selalu hadir. Puisi itu tidak perlu dihadirkan pun sudah ada di dalam lubuk jiwa setiap manusia. Dan itu adalah serbuk dari langit yang diangsulkan ke dalam jiwa manusia. Jadi secara hakiki, secara alamiah, secara genetika atau ginekologi, puisi itu memang bagian yang paling inti dan paling terpenting pada eksistensi manusia yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Dan kalau puisi ini mati, maka tidak ada peradaban, tidak ada kebudayaan, maka tidak mungkin puisi itu mati, tidak mungkin penyair itu krisis, atau tidak mungkin ada masyarakat yang tanpa penyair. Itu pertama. Yang kedua, karena malam ini saya menemukan bahwa kita itu punya banyak penyair. Selalu, ojo meneh kok penyair dalang wis selalu lahir kok. Yang sangat ruwet toh, dalang itu sangat ruwet, sangat sukar, itu pun selalu lahir. Dan saya barusan diminta oleh seorang dalang namanya Yusuf di Wonosari untuk ngasih nama dia. Dia masih kecil tapi dia sudah pinter dalang, dan itu lahir secara alamiah meskipun tetap ada dialektika budayanya. Jadi malam ini saya tuh gembira sekali karena penyair oke. Ya rasa ngrungokke Budi Sarjono. Kowe ndak dinyek kowe. Ya ora apa-apa to saiki misale kowe bayar 100.000 ya urunan gawe buku, terus puisimu dimuat, ya ora apa-apa toh. Terus ngaku penyair lah, kalau ndak ngaku penyair terus arep gawe puisi piye wong dhek ndak punya keyakinan diri sebagai penyair. Ya ben wae lah ora apa-apa. Menurut saya ndak apa-apa, biar ndak apa-apa. Yang penting terus manusia jujur kepada dirinya, mengekspresikan hati nuraninya, alam pikirannya dan seterusnya, ora apa-apa lah. Rasa itu kan terlalu kualitatif lah. Kita nih sekarang tuh kuantitatif aja masih bertanya-tanya kok. Ono wae alhamdulillah kok. Rasa kok persyarati kudu kaya nabi, kudu kaya rasul tenan gitu ya ora. Penyair wis mengono kae lah. Aku yo pengalaman 54 tahun bergaul dengan semua dunia kepenyairan, sejak Suwarno Pragula, sejak Teguran Sastra Asmara, sejak Faisal Ismail, Umbulan Duparangi, dan semuanya dengan situasi zaman yang berubah-ubah dan berbeda-beda. Aku bersyukur wae lah. Dan kalau tadi moderator tanya ki oke orang kok jebol oke. Untuk saya ini banyak dulu pertemuan PSK setiap minggu itu ya ora semene kayak iki. Paling seperapate. Penyair dan puisi tidak mungkin punah. Tidak mungkin. Masalahnya hanya tata ruangnya. Nah, tata ruang kebudayaannya ini yang akan menumbuhkan atau ngerumat atau ngeramut gitu ya, atau memberi ruang atau menata ruangnya, dan itu kewajiban negara diwakili pemerintah. Nah, pemerintah kan punya Danais. Jadi aku bayangke kudune acara seperti ini tuh mbok di Kepatian atau di Keraton. Kepatian, di mana? Pagelaran Bang Di ngono ya. Soal tekone oke apa ora susu oke kok gitu. 2 bulan sekali kek, 3 bulan sekali kek paling lama gitu ya. Syukur sebulan sekali, ora ketang 5 penyair, 10 penyair maca puisi di Kepatian setiap bulan, kemudian diupload di dunia maya, di internet, di Facebook, di TikTok, di apapun saja, atau di koran-koran manual, tidak ada masalah. Nek aku jadi
Jogja iki kowe iki duwe negara, berarti duwe gubernur tur duwe raja, kurang piye. Ning sing ngurusi puisi ra ono gitu loh. Ono duwite ning ora mudeng arep gawe apa to ceritane. Kan gitu. Nah, sebenarnya sederhana kok. Di pagelaran keraton atau di kepatian itu disiapkan tempat sederhana aja untuk pentas rutin, penyair, diskusi puisi dan sastra, atau anak teater 3 bulan sekali, misalnya 4 bulan sekali, rapopo dan seterusnya lah. Begitu banyak potensinya kok, malam ini terbukti gitu loh. Ya iki ya puisi but, ojo dinyek but, iki puisi tenan iki. Ini tadi yang saya yang matahari sebutir pasir ya puisi. Aku biyen umur sak Nora iki urung iso nggih puisi kaya ngene iki. Ini puisi gitu. Bahwa ada perbedaan pendapat mengenai kualitasnya, cirinya, karakteristiknya itu urusan gampang lah, urusan kualitas itu kan urusan tidak akan pernah selesai. Tapi kalau saya bersyukur dan saya senang dan mudah-mudahan Sastra Liman ini nek pancen keraton ora gelem kepatian ora gelem ya wis ning kene ora apa-apa sak isa-isane lah. Sing teko ya akeh kok. Ini banyak ini untuk urusan sastra. Sopo zaman kaya ngene gelem ngelek sastra sopo? Gitu. Ki do teko kaya ngene iki rasa kok takoni motivasine ada sesuatu yang mungkin sifatnya agak abstrak di dalam diri mereka masing-masing yang membuat mereka terpanggil untuk datang ke sini. Kalau mau ekstrim, ini yang namanya hidayah, ini yang namanya Tuhan itu maha mengabarkan. Tuhan selalu maha mengabarkan kepada cacing, kepada gantrung, kepada topil, kepada belu, kepada cemek, kepada piye, kepada apa segala macam, kepada manusia, kepada lebah-lebah, kepada tawon. Allah itu selalu mengabarkan. Dan kabar itu kemudian mendorong setiap yang dikasih kabar itu untuk bergerak menuju suatu tempat, dan Anda semua itu dikabari oleh Allah. Ada sesuatu yang mungkin bukan sastra liman, tapi ada sesuatu yang membuat Anda terdorong untuk datang ke sini, dan itu menurut saya itu kehendak Tuhan. Dan seluruh karya-karya yang dibacakan malam hari ini maupun kapan saja itu semua adalah kabar dari Tuhan. Tetapi kiai-kiai selama 15 abad tidak ada yang mengabarkan bahwa, tidak ada yang mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu maha mengabarkan. Jadi ada bahasa di Asmaul Husna ada yang namanya Al-Khobir, itu diterjemahkan Allah maha mengetahui. Kalau maha mengetahui itu Al-Alim, kalau maha lembut Al-Latif. Tidak sampai browsing Asmaul Husna, Al-Khobir itu selalu artinya adalah maha mengetahui, maha gitu. Tidak ada yang maha mengabarkan. Ngopo to nek Gusti Allah ngabarke? Lah rumangsamu kowe entuk bojo iki sing ngabari sapa? Asu edoan kan gitu kan. Kowe tangi turu kan dikabari, tangi oleh kan, tangi ondok kan gitu kan. Kamu dikabari. Allah mengabarkan kan tidak harus seperti wartawan menulis gitu kan. Mengabarkan itu kan bisa lewat urat saraf. Oh kowe kudu ngising, kowe dikabari to. Bayangke nek Gusti Allah ora ngabari kowe kudu ngising. Pas maca puisi jebul ngising langsung mergo ora dikabari. Coba piye coba. Jadi Allah itu maha mengabarkan, dan beliau itu maha, bukan hanya maha mengajar. Jadi tidak repot sama sekali. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Artinya semua keruwetan dan kedahsyatan itu bagi Tuhan sangat mudah. Jadi kita dikabari sama Tuhan. Dikabari tentang siapa yang kita cintai, dikabari tentang apa yang harus kita lakukan tiap hari dan seterusnya. Termasuk dikabari untuk datang ke sini pada malam hari ini. Kowe saiki kudu nguyuh dikabari to? Dikabari lewat mekanisme biologis gitu ya. Jadi kene mungkin ada tekanan, ada cairan yang akan keluar, terus lapor ke otak, otaknya kemudian menyimpulkan oh iki arep ngetokke banyu pesing ngono ya. Terus dilaporkan kepada hati, terus hatinya ya ora apa tokke, akhirnya kowe cur ngono kuwi. Itu semua ada mekanismenya. Allah itu maha mengabarkan, dan menurut saya sastra itu adalah salah satu kabar yang paling tinggi derajatnya dari Tuhan kepada manusia. Kalau tidak ada sastra, tidak ada puisi, nggak ada peradaban. Nggak ada sastra, nggak ada puisi, nggak ada kebudayaan. Oleh karena itu
Sebenarnya negara itu kewajiban utama adalah nguri-uri puisi dan sastra. Sejak dulu kita di Indonesia sebagai penyair itu selalu mengutip John F. Kennedy, ya, Presiden Amerika yang ditembak mati di Dallas itu. Kennedy mengatakan kalau politik sakit, puisi yang menyembuhkan, kalau politik melenceng, puisi yang meluruskan, kan gitu kan. Itu kata-kata dari kakaknya Robert Kennedy, dia John F. Kennedy. Jadi anak sulung dari keluarga Kennedy di Amerika. Jadi teman sekalian, saya sangat gembira malam ini, dan nek ono misalnya Mas Aris yang kepala dinas kebudayaan iya itu kan mbok rong sasi pisan lah ning kepatian ono ngene iki apa to angele, terus dijupukke duwite saka Danais penyair hiji dikai semene rasa eman wong dudu duitmu repot. Sing penting administrasi ini beres kan gitu kan, ora dikorupsi, ora diapa-apa ki. Lah kalau di sini sing kei duit sapa? Sing kei honor sapa? Ning kene iki gawe-gawe puisi dhewe, terbit-terbitke dhewe, biayai dhewe, diwaca-waca dhewe, dirungok-rungokke dhewe, dihonori dhewe pisan itu kan. Jadi kalau kita kan enggak punya apa-apa, saya enggak punya apa-apa, tapi saya mencintai apa yang menjadi hakikat hidup manusia. Oleh karena itu puisi itu merupakan menurut saya adalah muatan yang paling inti dari kemanusiaan. Enggak mungkin manusia hidup tanpa puisi. Enggak mungkin ilmu pengetahuan lahir kalau tidak dari dorongan saluran dorongan dari cairan-cairan puitik dari dalam jiwa manusia. Semua ilmu, semua tata negara, kebudayaan, peradaban, termasuk teknologi, kapitalisme, apapun saja itu semua lahir dari dorongan poetika dalam jiwa manusia. Oleh karena itu tidak mungkin penyair entek ira mungkin, mesti ono. Sastra itu bukan ilmu, puisi itu bukan ilmu, gitu loh. Puisi itu sesuatu yang lebih rohaniah daripada ilmu. Kalau ilmu itu agak wantah, agak kasat moto gitu loh. Puisi itu sesuatu yang agak, jadi saya alif lam mim, nek kowe kanca Quran ya, kuwi nek nganggo ilmu modar ra kowe. Apa kuwi maksudnya alif lam mim? Semua penafsir mengatakan hanya Tuhan yang mengetahui maknanya. Entah? Lah Gusti Allah ngopo lo kedarang-darang kayak alif lam mim mesti ra ono sing paham. Lah ngopo ndak difirmankan barang? Coba kalau ditanya gitu gimana jawabnya? Untuk apa Tuhan memberi firman kata-kata atau huruf yang manusia tidak mungkin memahaminya? Karena menurut para penafsir, penerjemah, hanya Tuhan yang bisa memahami. Nah kalau puisi kan jangan dipahami, alif lam mim jangan dipahami, rasakan, temukan maknanya. Nek kowe rasa menemukan sejatinya ya temokke sing miturut kowe, syaratnya yang penting bermanfaat untuk orang lain dan maslahat untuk orang lain kan gitu. Nah alif lam mim itu puisi. Apa meneh nun gitu, nun wal qalami wa ma yasturun kayak puisi ya. Nek nun doleki terjemahane apa nun iki? Alif lam mim ra kaf ha ya ain shad ya, dan seterusnya diurutan dia. Itu bagaimana memahaminya kalau tidak dengan pengetahuan puisi? Kuwi puisi kuwi. Alif lam mim kuwi puisi, nek ora apa? Kata dudu. Maknanya juga kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, nek hanya Allah yang tahu maka kita harus masuk ke dalam, nurani kita, masuk ke dalam lubuk jiwa kita. Mungkin tidak benar-benar tahu seperti kita mengetahui ilmu atau pengetahuan, tapi kita punya pengetahuan batin, pengetahuan rasa, ya, pengetahuan rasa mengenai alif lam mim itu, gitu loh. Dan sangat banyak kok, sangat banyak hal di luar alif lam mim atau puisi yang kita juga tidak mungkin paham. Makanya kudune diurui karo kiai-kiai, ulama-ulama dan menteri kebudayaan. Ada faktor-faktor dalam hidup ini yang kamu hadapi dengan ilmu, di luar itu kamu hadapi dengan cinta dan iman. Jadi saya kembalikan ke soal puisi. Jadi saya tuh Mas Budi, Kucil dan Mas Eko, lurahnya Sastra Liman, tak jaluk agak sedikit lebih murah hati kepada teman-teman untuk nek iso penyair aja ming siji sing maca ngene iki, iso telu lah gitulah. Loro-telu dan lho nek kowe ra ndek kumpulan puisi, ra ndek buku ya ora apa-apa maca puisi gawe dhewe terus ming telu kok waca niki ya ora apa-apa ta.
Kowe ya ora kudu penyair barang, penyair sing piye? Syarat untuk jadi penyair abot banget, kowe duwe penyair kaya Rendra ya ora kok uri-uri kok. Ya toh? Kowe ya ora kagum, ora takjub, ora kok pelajari, ora kok apresiasi padha wae to. Di Indonesia ini kita itu punya emas permata itu yang tidak dihargai kok. Kalau ada anak belajar nulis puisi, wah le alot, wah iki durung puisi iki. Yo durung enak puisi, enak penyair durung gitu ya. Ning nek wis ana penyair tenanan kaya Rendra, kaya Sutarji, kaya Bahri, kowe lek ora ngerti Tarji saiki piye, malam ini di mana? Keadaannya sehat apa ora? Kan ya ora tahu takon to. Rendra meninggal itu juga tidak ada yang peduli kok. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu lebih peduli dan beri ucapan bela sungkawa kepada Mbah Surip dan tidak kepada Rendra. Yo piye kowe? Arep nggaya piye kowe? Wong kowe iki luwih ngerti Mbah Surip mangane Rendra. Bahwa Rendra itu penyair dunia, teatrawan tingkat dunia dan jasanya sangat besar. Dan sekarang beliau meninggal kan tahun 2009 toh. Sampai sekarang kan juga tidak diuri-uri toh Mas. Tidak dikenang, tidak dijunjung, orang semikul dhuwur toh. Apakah ada Menteri Pendidikan membuat peringatan Rendra ngono ora ono toh? Dan hendaknya Rendra banyak sekali. Gus Dur ya ora di meskipun punya penyair ya. Gus Dur juga tidak dihormati sebagaimana seharusnya. Nurcholish Madjid. Sapa meneh? Arifin Senur. Ya. Sapa meneh? But liyan But. Banyak sekali teman-teman kita, senior-senior kita yang juga tidak dihormati. Jadi negara ini memang tidak siap. Makanya kita bikin sastra liman ini karena ini ibaratnya nek wong wudu ki ora ana banyu ya wis tayamum ngono lho. Jadi ini sastra liman ini sastra tayamum gitu ya. Ya. Karena seharusnya kan yang bisa dengan mudah bikin ini kan Kepatian dan Danais gitu ya. Atau keraton lah. Keraton kan alasannya luwih akeh to. Rasa ana danane wis dibuka pagelarane sak karepmu ya ning kowe golek kloso dhewe ya le kan garing ngono to. Golek kloso dhewe iso ora kowe nyewoson dhewe saged kan wis iki maca puisi kene sasi pisan ning pagelaran. Nek ora ya ning ngisor wit kulone pagelaran kae ora apa-apa wis gitu. Mbok dibuka gitu. Gitu loh. Karena beliau tidak hanya gubernur tapi juga raja. Nek raja iki luweh ombo urusane. Ora mung kekuasaan politik tapi juga kekayaan kebudayaan dan kebijaksanaan hidup kan gitu kan. Jadi kira-kira ngono yang bisa saya kemukakan. Jadi menurut saya mudah-mudahan bulan depan, jadi kalau Anda punya kumpulan puisi langsung lapor ke Mas Budi atau Mas Gocil atau Mas Eko untuk dijadwalkan kapan akan membaca dan diapresiasi. Atau kalau punyanya cuma 5 puisi ra apa-apa le mau nulis karo ning angkringan mau nulis. Ya ora apa-apa loh, Bud ora apa ya Bud ya. Gitu loh. Ono wis alhamdulillah gitu loh. Jadi rasa dinyang banget gitu loh. Jadi kaya wong arep rabi ra entuk bojo wis wedhus-wedhus anggere dipupuri ngono ya. Ya ndak segitu-segitu amat juga tapi maksud saya itu ojo kelarangan lah. Meskipun saya yakin bahwa tidak mungkin kita akan mengalami krisis kepenyairan, tidak mungkin, selalu ada penyair. Selalu akan ada, dan nora-nora itu sangat banyak jumlahnya, dan saya tidak percaya kalau cuma 10%, jadi Budi tadi kan 10%, mungkin lebih banyak loh, karena yang lebih banyak menderita itu perempuan. Jadi, dan puisi dengan penderitaan itu kompatibel gitu kan. Gitu. Ya puisi dan penderitaan itu agak kompatibel gitu. Itu kan hulu hilir gitu ya. Jadi mungkin penyair wanita lebih banyak daripada penyair laki-laki. Mungkin deh, tapi aku tolong buktikan teman-teman wanita gitu ya. Karena orang wong untuk duit oke, seneng-seneng jur nulis puisi ra ono ya to. Sing oke iki nek wis rada ngersulo, kesepian, keloro-loro kuwi metu puisine ya to. Gitu kan. Jadi kalau secara kebudayaan kita ya luwih oke sing wedok jan-jan iki. Gitu ya. Jadi teman sekalian tepuk tangan untuk Mbak Nora, tepuk tangan untuk semuanya. Dan saya sangat optimis dengan semua itu gitu. Dan bulan depan mudah-mudahan lebih ramai dari ini gitu. Ayo monggo. Terima kasih Cak Nun. Kita mencoba belajar untuk
memanage waktu dengan disiplin. Jadi nanti satu sesi pertanyaan, berapapun orangnya silakan, mau 1, mau 10, kesempatannya cuma satu sesi, satu termin. Dan nanti dijawab oleh Mbak Nora, Mbak Evi atau Mbah Nun, mentok sampai jam 10. Jadi nanti saya kalau jam 10 Cak Nun belum selesai, tetap saya rebut mic-nya gitu ya. Karena saya dipeseni sama Ale sama Cak Yaki, jadi saya nanti kalau saya nggak ngerebut mic, saya yang dimarahin sama Cak Yaki sama Ale gitu ya. Oke, silakan ada yang bertanya atau komentar. Kita mencoba memanage waktu bersama-sama, ada setengah jam. Tidak ada? Syukur alhamdulillah. Nah, sekarang saya balik dari Mbak Evi dulu untuk terutama tentang buku, lalu lagi semacam closing statement atau apa? Oh, semacam closing statement. Dan apa tadi mungkin input balik dari apa yang saya sampaikan, Mbak? Oh iya, oke. Sebenarnya apapun yang berkaitan dengan puisi, ya, A, B, C, D dan selanjutnya itu selalu lekat di hati saya. Jadi saya mengakrabi puisi, menjadikannya teman akrab, menjadikannya sahabat, bahkan menjadikannya satu-satunya gitu. Pada saat itu, ketika muda, ketika saya belajar membaca dan lain-lain, dan profil itu saya lihat pada diri Mbak Nora. Jadi ketika saya membaca Jejak Terembesi, itu saya diingatkan kembali pada buku-buku saya yang berkutat tentang sepi dan sunyi, sampai merasakan diksi dan kalimatnya nyaris tidak bergerak gitu. Bagaimana sunyi melangkah, sunyi berderap, dan sunyi menjadi detakan jantung serta nyawa. Di sini tahapan pertama saya lihat ketika seseorang, karena saya menjadi guru Mas Eko Nyun Sewu, saya juga belajar dan berbagi pengalaman dengan banyak murid-murid saya yang mulai dari SD kecil mereka belajar menulis puisi, dari remaja, SMP, SMA, bahkan ibu-ibu gitu. Semuanya menulis puisi berdekatan dengan saya dan mencoba mengakrabinya. Kata itu selalu yang pertama soal bagaimana sunyi dan kesepian itu menjadi teman, kata Cak Nun, masuk ke ruang yang bernama puisi. Dan saya mengakui dengan jujur bahwa saya dengan guru saya juga dikenalkan dengan kesepian dan kesunyian, sehingga eksplorasi pada kesepian dan kesunyian itu merambah apa saja. Apa yang terlihat keramaian menjadi sunyi bagi saya, apa yang terlihat begitu menggembirakan menjadi sangat sunyi, sunyi yang gembira maksudnya. Jadi apapun kemudian proses itu Mas Eko dan Mbak Nora, ini hanya tahapan awal. Seberapa kemudian Mbak Nora mau konsisten di sana. Kalau kemudian berhenti pada Jejak Terembesi, maka dia akan menjadi sungguh-sungguh terembesi yang mengambil air-air di dalam tanah. Kalau kemudian jejak ini satu langkah maju lagi ke depan, bukan hanya berdaun terembesi, bisa menjadi jati, bisa menjadi mahoni, bisa menjadi apapun yang diinginkan oleh Nora dan kemudian dicatatkannya, maka eksplorasi yang ada di dalam buku ini saya tunggu betul gitu. Bukan menjadi ekspresi kreatif berbahasa, bukan menjadi ekspresi kreatif mengungkapkan pengalaman dan pengetahuan di dalam hidupnya, bukan hanya menjadi kreativitas imajinasi, tetapi di sana ada tahapan-tahapan yang dicapai dan diakui dengan jujur oleh Nora bahwa aku menulis puisi untuk ini, bahwa aku menulis puisi untuk mendapatkan ini. Tujuanku di sini dan harus tercapai. Upaya itu yang sungguh-sungguh ya kita semangati bersama. Jadi menulis puisi bukan soal aku membacakannya satu halaman di depan, tetapi menulis puisi adalah peribadatan yang terus-menerus dilakukan sampai menemukan apa yang dicari dan
apa yang ingin dimiliki. Saya kira begitu. Terima kasih Mas Eko, Mbak Nora. Saya kembalikan lagi ya. Baik, terima kasih Mbak Evi Idawati. Sedikit beberapa kata dari saya. Puisi adalah salah satu cara untuk mempertahankan bahasa, terutama bahasa Indonesia. Dan juga dengan puisi kita bisa menjadi manusia seutuhnya. Mulai dengan mengasah kepekaan diri dan tentunya dengan tetap berpuisi, kita akan mengenal diri kita sendiri, membaca diri sendiri, menggunakan kepekaan diri sendiri, mengasah dan memberi ruang katarsis untuk diri kita sendiri, entah itu kesunyian, entah itu mengemas luka, entah itu keriuhan, atau sekalipun sebuah kebahagiaan. Dan bagi saya, puisi adalah nyawa untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman pembaca. Untuk teman-teman yang di sini sedang memulai menulis puisi, jangan ragu karena setiap puisi pasti akan ada pembacanya. Dan akhir kata, terima kasih sudah mengapresiasi Jejak Trembesi. Terima kasih Mbak Evi, terima kasih Sastra Liman, terima kasih Mbah Nun, juga terima kasih untuk penerbit Interlude. Sekian. Baik, teman-teman, saudara-saudara, untuk closing statement Mbah Nun biar terbuka aja, jadi nggak usah di closing. Karena nanti saya tidak menginginkan ada adegan rebutan mic itu. Toh tidak mungkin saya berani. Jadi matur nuwun Mbah Nun untuk pada acara Sastra Liman malam hari ini. Terima kasih kehadiran saudara-saudara. Kita nantikan Sastra Liman di bulan depan, bulan September ya berarti ya. Oke. Terima kasih Mas Budi, Mbak. Tapi saya tetap minta untuk bukan closing tapi ingin kalau Anda tahu Maiyah kan itu kan disebut jalan sunyi kan, dan ada lagunya, ada segala macam, ada penjelasannya, ada buku gedenya yang ditulis oleh Mas Ian Leonard Bett dan seterusnya ya. Jadi sunyi itu jangan dipikir bukan teman saya gitu ya. Ning orang njur puisi ki segala-galanya ya ora lah. Jadi ku ya jangan terdramatisir bahwa puisiku nyawa ya ora nyawa lah. Ya ora lah. Jadi itu harus kita pahami sebagai bahasa puisi. Puisi adalah nyawaku ya. Kalau itu simbolik iya, tapi kalau nyawa tenan ya ora lah. Bahwa puisi itu segala-galanya yang ndak cuman ada kalau pakai hadis gitu ya. Nabi Muhammad mengatakan ada segumpal daging dalam dadamu yang membuat kamu selamat atau tidak selamat dalam hidupmu itu. Nah itu sebut aja itu puisi. Jadi ada satu gumpalan di dalam jiwa kita tuh yang namanya puisi yang buat kamu akan utuh apa tidak, selamat apa tidak. Nek seluruh badan kita itu puisi ya ora lah. Apa njur kowe nguyuh ki puisi, ya ora. Kowe ngeden puisi ya ora lah ya. Jadi kita menghormati puisi pada proporsi dan kesederhanaan aja. Supaya kita enggak capek, supaya kita akan awet sampai umur berapapun, Anda tetap mencintainya dan tetap memeliharanya, merawatnya. Nek segala-galanya kowe ora kuat kowe. Sunyi tenan ya ora kuat kowe. Modar tenan kowe. Jadi tetap tolong kembali kepada proporsi, kepada kesederhanaan karena puncak kehidupan tuh kalau diarsitekturkan tuh Ka'bah. Ya meng kotak-kotak ngono ki ora ana ukirane, ora ana lukisane. Kalau awalnya hidup itu seperti Borobudur gitu loh. Ana strukture, ana catrane, ana arupa datu, ana ukiran-ukiran, lukisan-lukisan. Tapi nanti nek wis tuwa kaya aku, kaya Eko iki, kaya Budi ya, kuwi engko wis meng gare Ka'bah wis. Ya wis meng kotak-kotak ngono kuwi urip kuwi. Ora puitis ya, puitisnya itu ya meng ngono kuwi. Urip ya mengono kuwi ora kaya sing kok gambar ning Borobudur kae gitu loh. Jadi saya cuma ingin bukan mengingatkan ya, pokoknya nek wong tua ya ora nganti semono gitu loh. Ya ora njur wah puisi itu segala-galanya. Ya iya, puisi sangat penting dan kita akui dan kita rawat, kita cintai. Nek segala-galanya ya ora. Wong bojo ya ora kok. Gitu loh. Anak ya ora gitu ya. Jadi
Kalau segala-galanya itu sesuatu yang sangat komprehensif dan sangat luas dan tidak terbatas gitu ya. Sehingga kita juga jangan terlalu dramatis. Jadi itu yang membuat kadang-kadang kita itu sebagai penyair itu tidak pernah lulus untuk bebrayan. Di Jogja itu penyair tidak bisa bebrayan tuh, Bud ya. Selalu bertentangan satu sama lain, selalu cemburu satu sama lain, selalu ejek mengejek satu sama lain, ada kupu-kupu sampai hari ini, dan selalu mengunggulkan subjektivisme eksistensial. Jadi eksistensi subjektifnya itu nomor satu kan. Jadi akhirnya ora iso urip sak madya kaya wong biasa. Jadi kita jadi orang biasa aja lah. Jadi menungso ngono wae lah. Lumayan kok itu. Jadi rasa dadi penyair apa-apa enggak dadi iso dadi menungso gitu. Syukur menungso sing ya rada penyair sithik gitu ya kaya aku gitu. Saya itu cuma sedikit. Dan saya tidak pernah diakui juga sebagai penyair dan aku ya ora patheken. Aja meneh kowe aku dhewe ora ngakoni aku penyair gitu. Ning aku berusaha dadi menungso terus, maka saya bikin sastra liman, saya bikin teater, saya bikin macam-macam sampai hari ini meskipun tidak ada kewajiban dan saya tidak punya dana untuk itu gitu ya. Tapi pokoknya saya lakukan terus itu pokoknya ya sebagai menungso wis ngono kuwi lah gitu loh. Jadi menurut saya kalau Mbak Nora mengatakan untuk menjadi manusia seutuhnya itu nek menungso ya lemah, kesepian, kuwi menungso Mbak. Ora iso apa-apa, tidak berdaya, tidak berkuasa, ya. Tapi selalu membangun ketahanan untuk berada di dalam kesepian dan kesunyian atau kelemahan-kelemahan ketidakberdayaan. Saya sampai tua ini kan saya sangat tidak berdaya. Makin mengerti ketidakberdayaan saya sebagai manusia. Dan itu bagi saya paling puitis dalam hidup saya. Ora berdaya. Kok ketika kemarin sakit di rumah sakit PKU di situ kan krasa tenan ki sing jenenge ora berdaya ki krasa tenan ki. Makanya ya rasa ndaki-ndaki juga lah, ndak usah ora njur segala-galanya ya ora lah. Gitu. Ndak ada yang segala-galanya kecuali Tuhan kan gitu kan. Saya kira gitu sepurane ya aku ngekei saya agak mengendelongke semangatnya Mbak siapa ini? Nora dan Mbak. Ya, enggak, bukan Mbak Nora, Mbak Evi. Ya Mbak Evi, saya mohon maaf. Saya mengerti apa namanya kedalaman kualitas yang dimaksud, ngerti ya. Ning jane ya ora ngono-ngono banget lah. Yo ngono uripe meng ngono kuwi lah. Ki rasa GR gitu lah. Meng ngono kuwi. Dadi kowe saiki nek ndelok cah wedok wis tau ngono meng ngono kuwi kan. Kan akhirnya meng ngono kuwi kita tuh ndak hebat sama sekali. Kalau saya ditanya apa perolehan ilmu dan puisi dan agama yang kamu hayati selama 70 tahun Pak, pengetahuan dan kesadaran dan kepasrahan bahwa saya tidak berdaya. Aku mengko yang ngene iki. Meskipun aku iso mencitrakan diri kaya piye-piye gitu iso wae, ning aku ngene iki aku ora berdaya. Bahkan saya selalu mengatakan termasuk kemarin diskusi di Pura Wisata, setelah saya ngomong macam-macam mengenai kebrahmanaan dan kesatriaan dan kesudraan gimana saya mengatakan, tapi saya tidak punya ekspertasi untuk ngomongin dan tolong jangan percaya sama omongan saya kurang piye. Jangan percaya sama omongan saya termasuk sekarang, kerasa ngrungokke aku. Jadi saya sangat siap untuk diremehkan oleh siapapun saja. Karena saya memang bukan siapa-siapa, itulah puisi puncak saya. Tepuk tangan Mbak Nun. Terima kasih Mbak Nun. Nggak usah rebutan mic. Tadi terakhir penutupnya memang untuk Mbak Nun. Saya kembalikan Mbak Dewi. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko yang sudah memandu acara diskusi pada malam hari ini. Yang jelas apa yang didiskusikan tadi sangat bermanfaat dan kita selalu mendoakan buat Mbah Nun agar selalu sehat. Tetap bersama kita. Baiklah, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini ada 2 pembaca puisi lagi yang akan
membacakan puisi dari Mbak Nora. Tapi sebelumnya kami akan menyampaikan acara yang terdekat, Teater Perdikan dan Kiai Kanjeng, itu Kenduri Cinta Wali Raja Raja Wali, yang akan dilaksanakan di Plaza Teater Besar Taman Ismail Marzuki Jakarta pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 jam 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mungkin kalau ada yang di Jakarta bisa merapat ke Taman Ismail Marzuki ya. Baiklah, untuk pembaca puisi berikutnya itu adalah seorang perempuan kayaknya ini kalau namanya ya. Reki Zakia dengan judul Ke Dalam Diri Masing-Masing. Oh cowok, maaf Mas, soalnya namanya Reki Zakia. Iya, monggo. Terima kasih kepada Jeng Nora yang telah memungkinkan untuk bertemu kembali dengan Cak Nun setelah 24 tahun tidak bertemu. Lingkaran terakhir adalah di Dalam Kasihan Desember sampai Mei 98 ketika semua pemuda Yogyakarta tergulung dalam semangat zaman reformasi. Saya masih pelajar waktu itu. Ke dalam diri masing-masing. Botol-botol kosong, gelas separuh isi. Hidup bukan soal keluar, melainkan masuk ke dalam diri. Resolusi bukan soal proyek mangkrak, bukan program yang maju dalam sebuah proposal tanpa proporsi. Ruh yang dijual pewaris tahta, jadi aturan di garis terdepan. Suara jadi sebuah klan, sequel dari drama tiap babak. Sedang keterlibatan pasar mengurai pusar. Hidup bukan soal memasang waktu, bukan soal gambling, bukan soal sikap beling, jalan yang dijual untuk terus ditapaki. Masuk ke dalam diri masing-masing. Sedayu, Januari 2021. Ternyata Mas Reki Zakia ini adalah penyair dari Magelang. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Reki ya. Datang ke sini untuk membacakan satu puisi Mbak Nora ya. Ya, berikutnya yaitu Fairuzul Mumtaz yang akan membacakan puisi yang berjudul Batas Perigi. Nah, ini mungkin laki-laki ini. Monggo, datangkah? Tidak ada? Oh ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada Nora Septi Arini yang menerbitkan Jejak Trembesi. Adik kelas saya di UNY, pernah belajar puisi bareng, juga pernah tak manajeri ketika jadi penyanyi, sampai akhirnya ketemu manajernya yang beneran. Sing rada ceria sih dek siapa? Kat mau musik yang ini terus ya. Ono ngejas sih dek. Ayo belajar ya. Setidaknya kalau pembacaan puisi saya nggak enak, bisa menikmati musiknya.
Batas perigi di embung Langensari, Nora Septiarini. Di embung Langensari, aku bercermin, bayangmu lupak perigi, direkah resah, rimba dan lembah, tulang rusukmu menukik resah. Nun, terbang, terbang, burung balam tinggalkan ranting malam, terbang, terbang, burung balam tinggalkan dispersi kelam. Kau percaya pada fajar basah, aku menyelinap di antara dedaunan trembesi, gugur dan tenggelam. Nasib bertemu kubur, sungai-sungai mengalir, bidik senapan bergulir, bibirmu pemburu duri dalam daging. Di embung Langensari, dua bayang pincang berlari, di atas titian akar berduri, degup sirna di ari-ari. Yogyakarta, Mei 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek ternyata ya. Sebenarnya masih mau dengar cerita baca puisi lagi atau apa. Ternyata Mas Fairuzul Mumtaz ini adalah seorang penulis novel Mendung Tanpa Udan. Tepuk tangan dulu buat Mas Fairuzul Mumtaz ya. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan dua puisi terakhir tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, betah duduk bersama di sini. Semoga berbagai gagasan yang muncul pada malam hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Dewi Wapah undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa dalam acara diskusi dan dialog berikutnya di Sastra Liman dan Rumah Budaya MH Ainun Najib. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.